Ekonomi melesat, Jokowi tampar Bacot Fadlizon, Demokrat dan Rizal Ramli. Ditulis oleh Nina Nur, dilansir dari Sewor.com. Bicara soal pandemi, beberapa kali saya membaca ucapan syukur yang dilontarkan oleh netizen. Bersyukur bahwa pandemi global berlangsung ketika presidennya adalah Jokowi. Mungkin memang sudah takdir. Kebayang kalau pandemi berlangsung di masa SBY, mengatasi kebakaran hutan saja nggak sanggup, membangun wisma atlet saja nggak selesai alias mangkrak. Dan ketika sekarang ada pandemi, Demokrat sangat gencar menyuarakan lockdown. Waduh, bisa hancur negara ini. Hebatnya, Presiden Jokowi sudah kerja keras menangani pandemi dan imbas ekonominya. Masih ditambah dengan serangan para elit politik terhadapnya. Dan Presiden Jokowi tetap tegar, tetap sekeras berlian, malah tetap sanggup bermain catur menghadapi para pengacau negeri ini. Sekarang kita bicara soal imbas ekonomi dari adanya pandemi. Pandemi COVID berlangsung secara global, nggak cuma di Indonesia, jadi imbasnya pun melambatkan roda perekonomian. Di semua negara di dunia, nggak cuma di Indonesia, jadi imbasnya pun melambatkan roda perekonomian di semua negara dunia. Rata-rata ekonominya minus, mau di Asia, Amerika, ataupun Eropa. Entah kenapa di Indonesia ini, para elit lawan politik Presiden Jokowi terus saja menyalahkan Presiden Jokowi. Kira-kira setahun lalu, pada kuartal 2 tahun 2020, ekonomi Indonesia akhirnya jadi minus. Sejak itu, para elit politik ini seakan berlomba menyalahkan, menuduh dan menghujat Presiden Jokowi. Fadlizon menyebut pemerintah terbukti lamban dan salah resep dalam mengantisipasi terjadinya krisis. Menurut Fadlizon, perekonomian kita merosot lebih buruk, sehingga semua harus waspada terhadap narasi optimis yang selalu didengungkan pemerintah. Dia juga menyebut pemerintah gagal menetapkan prioritas, sehingga hingga saat itu Fadlizon menilai pemerintahan gagal menangani pandemi maupun imbas ekonominya. Fadlizon ini orang optimis kok disalahkan. Penilaian serupa juga dilontarkan oleh Partai Demokrat pada bulan September 2020. Menurut Demokrat, Indonesia sedang mengalami krisis kembar, yaitu ekonomi dan pandemi. Faktor utama yang menyebabkan resesi ekonomi adalah kinerja pemerintahan Jokowi yang lamban dan salah kebijakan dalam menangani pandemi. Dan katanya, solusi utama menghadapi resesi adalah mengakhiri pandemi. Wahai Demokrat, memang segampang itu mengakhiri pandemi? Sampai sekarang saja masih jadi pandemi global, karena COVID pun sudah berkembang jadi berbagai varian. Memangnya Demokrat yang kerja keras mencari vaksin buat negara ini? Satu lagi yang paling cerewet soal ekonomi Indonesia adalah Rizal Ramli, mantan menteri yang pernah dipecat Presiden Jokowi pada bulan November 2020. Rizal menyalahkan tim ekonomi Presiden Jokowi. Rizal menyebut tim ekonomi itu gagal dan tidak punya terobosan baru. Bahkan Rizal minta Presiden Jokowi memecat menterinya, memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani gitu. Iri bilang bos. Bahkan pada bulan Desember 2020, Rizal Ramli memaparkan prediksi ekonomi yang sangat buruk buat tahun 2021, bahwa kinerja ekonomi Indonesia bisa lebih buruk dari krisis moneter tahun 98. Rizal menyebut Presiden Jokowi go down bersama dengan Sri Mulyani dalam kinerja keuangan. Pokoknya, semua kebijakan yang diambil oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak ada yang benar bagi Rizal. Semua disebutnya semberawut. Entah sudah berapa kali Rizal Ramli ini minta Presiden Jokowi untuk mundur. Berasa dia yang paling pintar se-Indonesia, tapi siapa juga yang percaya? Kembali ke masa sekarang, sekitar 1 tahun sejak Indonesia resmi masuk dalam kondisi resesi ekonomi,
Presiden Jokowi dan jajarannya berhasil mempertahankan kestabilan ekonomi dan kondisi sosial. Walaupun ekonomi memang melambat, kondisi ekonomi dan sosial negara ini masih jauh lebih baik ketimbang negara-negara lainnya. Apalagi jika dibandingkan dengan negara dalam kondisi konflik seperti Yaman dan Afghanistan, boro-boro mau vaksin. Sedangkan Indonesia selalu kedatangan suplai vaksin. Berkat kerja keras Presiden Jokowi dan jajarannya, kita sudah dalam jalur yang benar menuju kekebalan kelompok yang akan sangat menunjang pergerakan ekonomi. Bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi? Ternyata Presiden Jokowi berhasil membawa perekonomian Indonesia menjadi jauh lebih baik, melesat hingga 7,07%, tertinggal sejak 2004. Hal itu disampaikan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang impresif pada kuartal 2 tahun 2021, bahkan lebih tinggi dari ekspektasi pasar. Aktivitas ekonomi membaik seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi negara-negara mitra dagang Indonesia, menyebabkan pertumbuhan ekspor, sedangkan konsumsi rumah tangga di dalam negeri juga membaik. Beberapa faktor yang mendukung melesatnya pertumbuhan ekonomi itu antara lain tumbuhnya penjualan eceran, naiknya penjualan kendaraan, dan naiknya mobilitas penduduk dengan menggunakan berbagai moda transportasi. Bagaimana Fadlizon, Demokrat dan Rizal Ramli? Saya lihat di berita, Fadlizon so sibuk mengurusi kenapa Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris tidak mengunjungi Indonesia. Partai Demokrat masih saja mengurusi warna cat pesawat kepresidenan, sedangkan Rizal Ramli mengaku diserang buzzer. Nggak ada satupun yang berani mengakui kehebatan pencapaian Presiden Jokowi atas melesatnya ekonomi Indonesia.